arming, and take off. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jeffrey Santoso. Setelah semingguan lebih saya tidak bisa muncak gunung karena terkendala drone crash di dekat puncak Merapi pada tanggal 24 Januari 2024. Kali ini saya mencoba untuk muncak lagi ke Merapi dengan drone baru yang saya namai Kipli, dan sekaligus mencoba tantangan baru untuk mengalahkan rasa takut saya setelah crash. Lokasi yang kami pilih kali ini di dekat hulu Sungai Kerasak dan Sungai Bebeng. Lokasi ini sangat epik karena langsung mengarah ke kubah lava barat daya Merapi. Yang ada di layar kita ini adalah dampak dari erupsi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2024. Sampai ke sini erupsinya teman-teman. Bisa dilihat bahwa seluruh tumbuhan mati karena terkena awan panas guguran. Dan seperti inilah dampaknya. Dari info yang saya dapatkan bahwa pada hari Minggu hutan di sekitaran Sungai Kerasak ini turut terbakar. Bisa kita bedakan dengan yang sebelah kiri itu teman-teman. Kontras sekali kan? Buat kalian yang baru melihat video ini, selamat datang dan semoga kalian suka dengan konten ini. Silahkan subscribe channel saya ini karena saya banyak membuat video tentang drone pegunungan, terutama daerah sekitaran Merapi. Dan jangan lupa loncengnya dinyalakan supaya ketika ada konten baru teman-teman akan mendapatkan notifikasi, karena algoritma YouTube sekarang banyak berubah. Banyak yang komen ke saya kalau video yang saya upload tidak muncul ke beranda mereka. Belakangan ini Merapi sering terjadi erupsi. Tercatat sejak Januari telah terjadi beberapa kali erupsi. Yang cukup besar terjadi pada tanggal 19 dan 21 Januari 2024 dengan jarak luncur kurang lebih sekitar 3000 meter. Erupsi ini menyebabkan 7 kecamatan di daerah sekitaran Boyolali terkena dampak hujan abu vulkanik. Lalu erupsi terjadi lagi pada tanggal 24 dan 28 Januari dengan jarak luncur sekitar 1500 meter. Disusul tanggal 30 Januari dan 1 Februari dengan jarak luncur sekitar 1800 sampai dengan 2400 meter, dan semuanya mengarah ke hulu Kali Bebeng. Kita sedang mendekati jalur luncuran guguran lava pijar atau yang lebih sering kita kenal dengan nama erupsi. Yang berwarna putih itu adalah jalurnya. Di jalur inilah banyak terjadi guguran lava pijar yang berasal dari kubah lava barat daya. Kubah lava barat daya ini sendiri terbentuk pada sekitaran tahun 2021 dan berkembang cukup cepat. Karena salah satu faktor inilah saya banyak membuat video tentang kubah lava barat daya dari Gunung Merapi.
Semoga video saya ini dapat bermanfaat untuk penelitian dan sekaligus sebagai pemantauan aktivitas Gunung Merapi. Seperti inilah aktivitas guguran yang terjadi setiap hari di Gunung Merapi ini. Banyak batu berjatuhan karena rontok dari badan gunungnya, baik dalam ukuran kecil maupun besar. Bahkan ada yang sebesar bak truk, seperti yang kita lihat di video awal. Guys, sepertinya daerah puncak akan mengalami erupsi. Coba saya tunggu sebentar di sini ya. Baru kali ini saya bisa melihat dari dekat proses awal terjadinya erupsi yang terjadi di Gunung Merapi. Sepertinya saya sangat beruntung bisa mendapatkan momen seperti ini. Runtuhannya bisa kita lihat bersama masih berwarna merah membara seperti yang kita lihat tadi. Sungguh momen yang sangat langka. Sepertinya badan gunung di sekitaran barat daya memang benar-benar mengalami perubahan. Terakhir saya muncak, daerah ini masih rata dengan pasir. Namun sepertinya pasirnya turun karena terguyur air hujan dan nampak bebatuan berwarna putih seperti yang kita lihat di layar. Saya akan memutar dan coba melihat lagi daerah kanan dari Kubah Lava Barat Daya. Ini adalah titipan footage dari Mas Dwi yang merupakan guide kita untuk mendapatkan celah cerukan antara Kubah Lava Barat Daya dan Bukaan Tenggara. Beliau mengatakan untuk mencoba mengamati daerah sekitaran sini secara berkala, karena apabila ini runtuh dikhawatirkan guguran akan mengarah langsung ke daerah Kaliurang.
Oke, kita lanjut ke atas ya. Kita amati bersama bentuk dari puncak kubah lava Baradaya. Apakah mengalami perubahan? Baiklah, karena saya rasa sudah cukup untuk penerbangan kali ini, maka saya akan mengakhiri eksplorasi Gunung Merapi. Semoga footage-nya bermanfaat. Buat teman-teman yang mau belajar terbang seperti ini, apabila dihadapkan dengan kondisi seperti di depan, kita harus amati apakah awannya menempel ke badan gunung atau tidak. Kalau menempel, lebih baik kita ambil posisi di atas awan, karena ketika turun, speed kita akan terdorong oleh angin gunung, yang mengakibatkan respon time kita akan lebih singkat dan bisa mengakibatkan crash. Kalau kondisi seperti di depan, di mana ada celah antara darat dan awan, ada dua pilihan yang bisa kita ambil. Yang pertama terbang di bawah awan, dan yang kedua terbang di atasnya. Saya akan mengambil opsi kedua, sekaligus kita coba untuk berselancar di atas awan. Sepertinya akan menjadi footage yang cukup epic. Jarak sisa 2 km lagi. Kita akan melakukan sedikit diving untuk menurunkan ketinggian. Baiklah teman-teman, sepertinya jarak sudah dekat. Saya akan mulai mempersiapkan landingnya. Buat teman-teman yang suka dengan konten pegunungan, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa loncengnya dinyalakan. Apabila ada pertanyaan ataupun komentar, silahkan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar yang telah tersedia. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Jangan lupa klik like ataupun share untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Ada perjumpaan, maka akan ada perpisahan. Akhir kata, saya Jeffrey Santoso undur diri dan salam sejahtera untuk kita semua.